Assalamualaikum sobat semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Fahmi Husaini, di mana pada kali ini saya akan mengulas sejarah kelam di Republik Indonesia ini, di mana tragedi itu terjadi bertepatan dengan hari ini yaitu 30 September yang biasa disebut atau diperingati dengan G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat hari ini yaitu 30 September 1956, 58 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Maris Sneevliet atau dikenal dengan Henk Sneevliet. Tujuan, tokoh, pemberontakan Madiun, dan Gerakan 30 September. ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam, SI. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semaoen dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaoen sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 yang ditulis oleh Heri A. Poeze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun, nama yang diusulkannya ditolak oleh Semaoen. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni, if everything depends on the communist, we would follow the Pacheco way. Bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Danald Isak Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun, adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Peristiwa kematian pada dini hari 1 Oktober 1965. Gerakan 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Jalan Latuhari nomor 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya Yani memiliki 11 tentara menjaga rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelumnya tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang yang dimaksud berasal dari Komando Kolonel Latif yang diketahui Yani adalah salah satu komplotan utama dalam Gerakan 30 September. Ketika para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan
sentak membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dengan keputusan presiden dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Bintang 4. Letjen TNI Anumerta S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 4 Agustus 1918, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Semasa hidupnya, ia pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1951. S. Parman pernah menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta pada tahun 1945, Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya pada tahun 1949, Kepala Staf G 1950, hingga Atase Militer RI di London pada tahun 1959. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah 20 Juni 1920, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, ia sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara, namun berhasil kabur. Terakhir ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Mayor Jenderal TNI Anumerta Daniel Ishak Panjaitan lahir di Belik, Sumatera Utara 9 Juni 1925, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. D.I. Panjaitan merupakan sosok yang gemar musik klasik dan merupakan penganut Protestan yang taat. Sesudah pengakuan kedaulatan, ia ditunjuk sebagai Kepala Operasi di Medan dan lalu dipindahkan ke Teritorium II Sumatera Selatan. D.I. Panjaitan pernah menjabat sebagai Atase Militer di Bonn, Jerman Barat, untuk selanjutnya ditugaskan sebagai Deputi 1 Kasat dengan pangkat kolonel. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 23 Agustus 1922. Adalah seorang pahlawan revolusi dan tokoh militer Indonesia. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo, namun berhenti dengan hormat pada tahun 1944. Pada 1954, ia diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer. 2 tahun kemudian, ia bertugas di London sebagai Asisten Atase Militer RI untuk Inggris. Setelah kembali ke tanah air, ia mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Siskwat di Bandung. Kemudian ia diangkat menjadi pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Berkat pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang luas di bidang hukum, pada tahun 1961, Sutoyo diserai tugas sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sutoyo juga diculik dan jenazahnya dibuang di Lubang Buaya, sama seperti pahlawan revolusi lainnya. Jenazah Sutoyo kemudian dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur 20 Januari 1924, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. MT Haryono menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda.
Berkat kemampuan tersebut, ia sering dibutuhkan dalam perundingan dengan pihak Belanda maupun Inggris. MT Haryono sempat bertugas di Belanda sebagai atasan militer Indonesia. Ia kembali ke Indonesia untuk beragam tugas hingga akhirnya pada tahun 1964 diangkat Presiden Soekarno sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada 30 September 1965, MT Haryono menjadi salah satu jenderal yang hendak diculik. Pada saat kejadian, ia disebut sempat melawan, namun akhirnya ia tertembak. Jenazah MT Haryono juga dibawa ke Lubang Buaya dan dimakamkan di TMP Kalibata setelah ditemukan. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo lahir di Sragen, Jawa Tengah 5 Februari 1923, meninggal di Yogyakarta 1 Oktober 1965 pada umur 42 tahun, adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan mantan Komandan Korem 072 Pamungkas. Katamso termasuk tokoh yang terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendean, lahir 21 Februari 1939, meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun, adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965. Mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Peristiwa kematian pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang tidur di ruang belakang rumah dinas Jenderal Nasution terbangun karena suara tembakan dan keributan yang luar biasa dan segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap oleh gerombolan G30S dipimpin oleh pembantu Letnan II atau Pelda Jaruk. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya, Suprapto, Sutojo, dan S. Parman, yang saat itu masih hidup. Sementara itu Ahmad Yani, D.I. Panjaitan, dan MT Haryono yang sudah terbunuh. Ia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Tujuan G30S PKI. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah yang lain yang saya baca, ada beberapa tujuan G30S PKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G30S PKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis, 30 September 1956 menuju hari Jumat, 1 Oktober 1965. Kenapa disebut Lubang Buaya? Ini sejarah saksi bisu tragedi G30S PKI. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani,
Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Danelt Isak Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean dan Pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satswit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Ah Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta. Sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Latar belakang G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan atau yang disingkat menjadi Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 hingga 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Sekian ulasan singkat yang dapat saya rangkum, semoga sejarah ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua agar kita tidak mudah terdoktrin oleh ideologi dan pemikiran yang menyimpang dari kedaulatan NKRI. Semoga kejadian kelam tersebut tidak akan pernah terulang lagi di masa mendatang. Saya Fahmi Husaini undur diri, sampai bertemu di ulasan berikutnya. Wassalam. Perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini, saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Palaku dan juga anggota-anggota dari KKU dan satuan-satuan lainnya serta rakyat yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih.